Halo, kali ini kita akan belajar mengenai desain hiasan. Desain hiasan ialah suatu rancangan gambar yang diciptakan untuk diterapkan sebagai hiasan pada benda pakai atau benda lainnya yang bersifat dekoratif. Yang dimaksud dengan benda pakai adalah lenen rumah tangga dan busana. Nah, apa aja sih syarat dari desain hiasan? Yang pertama, hiasan yang digunakan tidak berlebihan. Yang kedua, letak hiasan disesuaikan dengan bentuk strukturnya. Yang ketiga, cukup ruang untuk latar belakang. Yang keempat, penempatan desain hiasan disesuaikan dengan luasnya latar belakang benda. Yang kelima, harus cocok dengan bahan desain. Desain hiasan juga bermacam-macam. Beberapa di antaranya adalah sulaman fantasi, sulaman aplikasi, sulaman merubah corak, sulaman kristik, dan juga sulaman bayangan. Nah, sulaman fantasi ini cirinya adalah menggunakan bermacam-macam tusuk hias, paling sedikit 3 macam tusuk hias, dan juga menggunakan bermacam-macam warna benang. Untuk sulaman aplikasi, membutuhkan adanya kain perca yang nanti akan dilekatkan dengan menggunakan tusuk hias. Tusuk hias yang digunakan adalah tusuk Feston. Selanjutnya, sulaman mengubah corak. Sulaman ini dikerjakan pada kain bergaris, berkotak, dan berbintik dengan cara mengubah corak kain sedemikian rupa sehingga corak atau desain kain menjadi berubah. Untuk sulaman kristik biasanya dikenal dengan nama sulaman tusuk silang, karena tusuk hias yang digunakan adalah tusuk silang dan dikerjakan pada bahan strimin. Yang terakhir yaitu sulaman bayangan. Sulaman ini digunakan pada hiasan yang membayang dari bagian dalam. Untuk mengisi bentuk hiasannya digunakan tusuk flanel, tusuk tangkai, atau tusuk tikam jejak. Sulaman ini dikerjakan pada kain yang tipis dan bening, dan ada pada bagian buru kain. Nah, desain hiasan juga terdiri dari berbagai macam pola hias, di antaranya pola serak, pola berangkai, dan pola pinggiran berdiri. Pola serak atau pola tabur, biasanya ragam hiasnya berulang dan motifnya kecil-kecil, letak motif teratur pada jarak tertentu, motif dapat diletakkan menghadap ke satu arah, dua arah, maupun ke semua arah. Pola berangkai. Pola berangkai terjadi apabila pola serak dihubungkan satu sama lain. Garis-garis yang menghubungkannya dapat berupa garis vertikal, horizontal, atau garis diagonal. Yang terakhir, pola pinggiran berdiri. Pola ini terdiri dari ragam hias yang disusun pada bagian bawah lebih besar atau berat dan ragam hiasnya makin ke atas makin ringan. Nah, desain hiasan juga tidak luput dari adanya berbagai macam tusuk hias. Di antaranya, tusuk tikam jejak, tusuk Feston, tusuk flanel, tusuk silang, dan tusuk rantai. Tusuk tikam jejak. Tusuk ini jika dilihat dari atas seperti jahitan mesin, namun jika dilihat dari bawah, jahitan terlihat rangkap. Teknik menjahit dengan cara ini sangat berguna untuk menggantikan teknik menjahit dengan mesin. Tusuk rantai. Selanjutnya tusuk Feston. Tusuk yang berbentuk seperti pagar ini dibuat dengan cara dua arah yaitu vertikal dan horizontal. Menjahit tusuk Feston bisa dimulai dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Tusuk ini biasanya digunakan untuk menjahit pinggir bahan yang fungsinya sebagai dekorasi atau hiasan. Nah, selanjutnya tusuk flanel, yaitu tusuk yang memiliki dua bentuk bersilangan, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah. Tusuk ini biasanya digunakan untuk menjahit kelim pinggiran baju, rok, dan celana yang diobras. Kemudian tusuk silang. Tusuk ini dibuat dengan cara silang dari kiri ke atas. Tusuk ini biasanya digunakan untuk membuat sulaman kristik. Yang terakhir yaitu tusuk rantai. Tusuk ini dibuat sambung menyambung sehingga membentuk seperti rantai. Tusuk rantai berfungsi untuk membuat hiasan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.